Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Selamat malam, kembali bersama Pak Ase dalam program Deep Talk with Pak Ase ini, saudara, Tadarusan Alkitab. Dan di kesempatan yang luar biasa di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tadarusan Alkitab kita, diambil dari Injil Matius pasal yang kedua ya. Kita sudah memulai di tahun yang baru 2022 ini dengan membaca kembali kitab kita secara rutin begitu saudara ya. Mungkin nanti ada kedepannya ini ada variatif, jadi tidak 7 hari dalam seminggu kita tadarusan Alkitab, karena ada hari-hari khusus nanti kita akan isi dengan program-program yang memberkati saudara. Tapi sepanjang minggu paling tidak ada 4 atau 5 hari mungkin kita akan tadarusan Alkitab, supaya kita bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab kita secara full ya. Dari Kejadian sampai Maleaki, Perjanjian Lama yang belum kita sentuh, dan kita coba selesaikan Matius sampai Wahyu yang di Perjanjian Baru, yang kalau kita ikuti program ini sejak tahun kemarin, ini sebentar lagi pasti akan selesai, karena hanya tinggal beberapa kitab saja di Perjanjian Baru yang belum kita bahas. Dan saya selalu mengajak saudara untuk membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab membuat iman kita bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu saya percaya sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah disenangkan, maka pasti berkatnya ada untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita mulai tadarusan Alkitab kita Injil Matius pasal 2 pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk satu dalam hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami boleh kembali ada dalam program ini di awal yang baru, di tahun yang baru ini Tuhan. Bicara kepada kami, berkati kami, agar ayat-ayat yang kami baca terang benderang dengan pembahasan yang sederhana, bahasa yang sederhana. Kami semakin mengerti tentang rencana Tuhan yang luar biasa buat kami, sehingga di sisa hidup ini yang kami lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan satupun kami yang Kau lalui. Haleluya. Amin. Saudara boleh siapkan Alkitab saudara masing-masing. Saya akan juga menyiapkan Alkitab saya. Ya, nanti akan saya juga tampilkan di layar ini, dan sama-sama nanti kita akan membacanya supaya semua bisa mendengar apa yang saya katakan, melihat apa yang saya sampaikan juga, dan juga membaca ayat-ayatnya sehingga semua panca indera kita bisa maksimal ya digunakan untuk beberapa menit ke depan untuk membaca Alkitab kita, terutama malam hari ini Injil Matius pasal yang ketiga. Kita siapkan saudara ya Alkitab kita masing-masing. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
Ya, sudah ada bantuan, yakni Injil Matius ya, pasal yang kedua, perikopnya orang-orang Majus dari timur, saudara ya. Jadi coba kita baca ayat-ayat yang ada di Matius pasal kedua ini bersama saya ya. Ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, cerita orang-orang Majus ini ya memang lengkapnya ada di dalam Injil Matius ini, saudara ya. Tapi berita Natal ya tentu karena kita baru melewati Desember ya masih fresh, dan kalau Bapak Ibu mundur di tahun yang lalu kita sudah ngebahas Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Tentu Bapak Ibu masih ingat juga apa yang saya bahas tentang momen-momen di Natal pertama ini. Andai kata Bapak Ibu baru mengikuti program ini di 2022 ini, atau nanti di depannya ketika sudah di-upload di channel YouTube kami, Bapak Ibu lihatnya atau mengikutinya di masa depan ya, maka Bapak Ibu bisa melihat ya, mencari ya di playlistnya di channel YouTube kami tentang apa namanya Tadarusan Alkitab ini ya. Ada banyak apa namanya kitab-kitab yang sudah kita selesaikan ya. Nanti coba saya rapikan dalam setiap pasal gitu ya, jadi supaya kita semuanya bisa mengikutinya dengan baik gitu ya, saudara ya. Ada orang Majus yang dikatakan dari timur Yerusalem gitu ya, yang ke Yerusalem dan mencari bayi Yesus dan menemukan bayi Yesus, berusaha mencari bayi Yesus dan menemukan bayi Yesus, dan kemudian kita tahu bayi Yesus itu ada di Bethlehem. Yerusalem dan Bethlehem itu seperti apa namanya, kalau Bapak Ibu tinggal di Jakarta ya, itu misalnya seperti Joglo atau Meruya wilayah Jakarta Barat dengan misalnya Bintaro atau Serpong di Banten ya. Jadi itu beda cuma perbatasan saja karena kotanya berdampingan ya, bersampingan gitu ya letaknya. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang Majus adalah orang yang konon ya, kata para teolog, berasal dari orang-orang yang menyembah atau beragama ya, hari ini disebut dengan agama Zoroaster. Itu mengagungkan dan mendalami sungguh astronomi, dan mereka itu pintar karena pengetahuan dan juga budaya mereka ini, dan mereka mendapatkan informasi melihat ada bintang besar gitu ya, dan bintang besar itu menandakan ada seorang bayi yang lahir dari terah biru atau dari terah bangsawan ya, yang nantinya akan menjadi raja besar gitu, saudara ya. Maka mereka penasaran dengan penampakan bintang besar yang mereka lihat di timur itu, dan mereka mengikuti bintang itu, dan bintang itu kurang lebih sekitar saat ayat ini menceritakan itu berdiri atau berada di sekitar di atas Yerusalem ya. Jadi mereka bertanya-tanya kepada orang-orang penduduk di sekitar situ ya. Dan ini yang terjadi kemudian. Ketika Raja Herodes, ayat 3, mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi berita orang Majus yang mencari raja yang baru lahir ini sampai kedengeran di telinga Raja Herodes Agung, the Great Herod saat itu ya. Jadi Herodes Agung ini adalah Herodes pertama yang memang powerful sekali ya. Setelah dia mati ya, kerajaannya atau wilayah yang diberikan Roma untuk dikuasainya ini dibagi-bagi kepada beberapa anak-anaknya. Ini persis seperti beberapa dekade sebelumnya di mana Alexander Agung ya, yang menguasai tanah Palestina itu akhirnya mati, dan kerajaannya yang membentang dari Yunani sampai ke India itu
dibagi menjadi 4 ya, 4 atau 5 wilayah yang diberikan kepada jenderal-jenderalnya. Karena Alexander Agung nggak punya anak, maka dibagikan kepada jenderal-jenderalnya yang kemudian dalam sejarah disebut dengan diadochi atau pengganti ya. Tapi Herodes Agung ini karena punya anak-anak yang cukup banyak, maka wilayahnya dibagi. Dan Herodes yang kita baca di ayat ini adalah Herodes Agung, Herodes pertama. Herodes yang luar biasa, punya peninggalan fenomenal, yakni bagi orang Yahudi ya, yakni bait Allah yang dipugar secara penuh sempurna. Kita tahu bait Allah yang membangun adalah Salomo, kemudian dihancurkan di zaman Nebukadnezar, kemudian berusaha untuk dipugar kembali di zamannya Esra, Zerubabel ya, beberapa Nehemia, beberapa orang-orang yang kembali dari Babel ke Yerusalem kembali untuk memulihkan kota Yerusalem sekaligus bait Allah. Tapi yang kita tahu dalam sejarah, bait Allah ini tidak bisa terpugar sempurna seperti layaknya di zaman Salomo, karena tentu wilayah politik keamanan di sekitar Yerusalem yang tidak memungkinkan sehingga orang-orang Yahudi yang kembali dari Babel ini bisa memulihkan bait Allah atau memugar bait Allah seperti zamannya Salomo ya, dengan perang, kondisi ekonomi yang di bawah penjajahan Yunani dan lain sebagainya ya. Nah, di zaman Herodes Agung inilah ya, Herodes Agung yang punya kepentingan politik secara khusus karena dia raja wilayah ya, raja tanda kutip ya, raja orang Yahudi ya, karena memerintah atas izin Roma di wilayah Yahudi. Tapi sebenarnya dia sadar dia tidak punya darah Daud atau darah Salomo ya. Dia adalah orang Edom, orang Idumea, sehingga untuk menarik hati agar orang Yahudi bisa menerima dia sebagai raja, dia yang sudah Yahudi, sudah beragama Yahudi, tapi bukan orang Yahudi, dalam artian dia orang yang kawin campur atau bangsa kafir yang diyahudikan, sehingga menjadi pengikut agama Yahudi. Ini berusaha untuk memugar bait Allah, sehingga orang Yahudi ortodoks, orang Yahudi yang benar-benar punya darah Yahudi itu ya paling nggak respect lah sama Herodes Agung. Ini yang dilakukannya. Maka Herodes memanggil semua orang-orang hebat di di tanah Yerusalem ya dan sekitarnya untuk mengkonfirmasi apa yang ditemukan atau yang disampaikan oleh orang-orang Majus ini. Dan apa kata para ahli Taurat dan imam-imam kepala kepada Herodes ini, ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi memang ada nubuatan dari Nabi Yesaya ya, yang mengatakan bahwa Bethlehem ya akan menjadi tempat kelahiran dari Mesias ya saudara ya, dari maafkan saya, bukan Nabi Yesaya saudara, tapi Nabi Mika ya. Saya tadi ketika nyebut Yesaya langsung deko, kayaknya bukan Yesaya ya. Saya cek Mika ya. Mika pasal 6 itu menubuatkan ayat yang dikutip oleh Matius di pasal 2 ayat 6 ini saudara ya. Jadi ada nubuatan Nabi Mika bahwa Bethlehem itu bukan yang terkecil dari orang-orang Yehuda atau dari bangsa Yehuda atau dari suku Yehuda, karena di antara Bethlehem ini akan lahir seorang pemimpin. Dan kita tahu bahwa memang Raja Daud ini berasal dari Bethlehem ya, sehingga Mika juga menubuatkan hal ini untuk menegaskan bahwa tampuk atau pemerintahan Israel itu tidak akan lepas dari kursi keturunan Daud. Tapi kan meskipun ini Mika, ya kalau kita lihat konteksnya ya saudara ya, itu menubuatkan sesuatu yang memang
diimani oleh orang Israel bahwa Tuhan kan berjanji kepada Daud dan Salomo bahwa tampuk pemerintahan Israel tidak akan lepas dari keluarga mereka, dari keturunan mereka ya. Dan Daud orang Bethlehem, Isai itu orang Bethlehem. Daud ketika diurapi oleh Nabi Samuel juga ada di Bethlehem. Tapi ingat di zaman konteks perjanjian baru, orang-orang Bethlehem, keturunan Daud ini sudah besar sekali. Ya, sudah diaspora di mana-mana. Tapi dalam konteks orang Majus ini, nabi-nabi, maafkan saya, ahli Taurat dan juga para imam kepala memegang nubuatan Mika bahwa Mesias itu memang harus lahir di Bethlehem. Itu makanya ketika Yesus akhirnya sudah besar namanya, ketika orang-orang bilang, ini Mesias kita, jangan-jangan dia adalah Mesias, para ahli Taurat dan imam-imam kepala yang tahu Yesus dari Nazaret berkata, apakah ada sesuatu yang luar biasa dari Nazaret ini? Ya, jadi karena mereka di benak mereka, di kepala mereka, ya kalau Mesias seperti yang didengung-dengungkan orang banyak dan distempelkan stigma Mesias itu kepada Yesus, itu mestinya Yesus orang Bethlehem, bukan orang Nazaret ya. Tapi ya faktanya memang nubuatan harus tergenapi. Namanya nubuatan harus tergenapi. Ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan lihatlah anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya. Jadi Herodes yang tahu informasi dari para ahli Taurat dan imam kepala memberitakan kepada orang Majus setelah diinterogasi, kenapa kamu mencari bintang itu, apa alasannya dan sebagainya. Menyuruh orang Majus ke Bethlehem karena nubuatan nabi-nabi mengatakan Mesias raja besar itu akan lahir di Bethlehem. Tapi sambil memberikan perintah tanda kutip, ya, kalau kamu sudah menyelidiki dan menemukannya, sampaikan itu kepadaku supaya aku datang juga kepada bayi itu dan menyembah dia. Ya tentu ini bukan dari hatinya Herodes. Kita tahu nanti gimana sepak terjangnya Herodes setelah mendapatkan kabar bahwa orang Majus tidak kembali kepadanya dan langsung pulang. Tapi sebelum itu terjadi, orang Majus itu kembali ke Bethlehem, berarti kurang lebih keluar dari istana Herodes dan menuju ke kota sebelahnya yakni Bethlehem. Dan akhirnya bintang itu Alkitab mengatakan mendahului mereka dan berhenti di sebuah tempat. Dan bersukacitalah orang Majus ini dan kemudian masuk, ya ini juga secara logika, secara akal memang sulit dipahami ya. Ya, kalau kayak kita sekarang ini kalau lihat bintang itu ya, misalnya saya lihat bintang besar sekalipun, saya keluar rumah ya malam hari itu saya lihat ada bintang besar sekalipun, bintang besar itu andai kata saya anggap dan saya rasa berhenti, itu juga saya bingung ya, di mana kira-kira bintang itu berhenti, di atas rumahnya siapa gitu kurang lebih saudara. Ya ini sesuatu yang secara logika agak sulit untuk dipahami. Tapi kalau kita punya iman, ya kita tahu bahwa Tuhan itu ketika melakukan mujizat juga dengan banyak aspek ya, dalam artian ya mungkin bagi orang lain itu bukan mujizat, tapi bagi orang-orang tertentu itu mujizat. Jadi saya percaya dalam konteks cerita ini memang secara keilmuan orang Majus melihat bintang besar itu berhenti, seolah-olah berhenti, dan mereka menganggap bintang itu berhenti karena mereka, saya percaya, dituntun oleh Tuhan. Karena cerita mereka, pengalaman mereka, kesaksian mereka ini kan Tuhan mau pakai, sehingga akhirnya kita bisa temukan di Injil Matius ini. Jadi dengan caranya Tuhan
Tuhan berikan perasaan di dalam hati orang Majus ini, oh bintang ini berhenti di atas rumah ini gitu ya. Dan ketika dia masuk memang tampaklah ada Maria dan anak itu ya, ada anak kecil. Perhatikan baik-baik, ada anak itu, bukan lagi bayi itu. Dan perhatikan juga orang Majus ini masuk ke dalam rumah, bukan ke tempat yang diperkirakan kandang binatang, di mana bayi Yesus dilahirkan dan ada palungan dan Yesus bayinya itu dibaringkan di atas palungan. Berarti fase atau jarak atau durasi antara kelahiran Yesus dengan ketika orang Majus menyembah Yesus ini ya mungkin ada fase beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, saudara. Ya, jadi bayi Yesus sudah cukup besar ya. Mungkin ya sudah belajar untuk berjalan ya, merangkak gitu ya, bukan lagi bayi merah yang ada di atas palungan. Jadi fragmen-fragmen Natal yang sering diperagakan, karena Natal baru kita lewati kemarin, mungkin gerejamu membuat fragmen Natal di mana orang Majus datang menuju kandang dan menyembah bayi Yesus di atas palungan. Itu sesuatu yang sangat tidak biblical kalau menurut saya ya. Nanti saya jelaskan juga ayat-ayat setelah ini akan mendukung pemahaman saya tadi. Ya, jadi orang Majus masuk dalam sebuah rumah, ada Maria dan anak itu atau Yesus kecil ya di dalam rumah itu, dan mereka membuka tempat harta bendanya sebagai perwujudan ingin menyembah seseorang. Maka biasanya orang yang menyembah seseorang, orang yang benar-benar menghormati orang lain dalam konteks budaya saat itu mempersembahkan sesuatu yang terbaik yang mereka bawa atau mereka miliki. Jadi nggak heran orang Majus yang memang tujuan misinya ke Yerusalem atau ke wilayah barat dari tempat mereka itu mengikuti bintang yang muncul dari timur itu, karena mereka tahu ada bayi yang akan menjadi raja besar nanti, mereka membawa sesuatu persembahan. Nah ini yang selalu message ini, pesan ini kita bawa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kalau kita datang kepada Tuhan tidak bisa dengan tangan hampa, harus membawa persembahan. Persembahan itu yang terbaik ya, bisa diekspresikan lewat persembahan uang kita, persembahan harta benda kita, persembahan hidup kita atau diri kita ya. Jadi beri yang terbaik. Jadi kalau ke gereja, kalau ibadah ya, siapkan diri yang terbaik ya, siapkan juga persembahan kita yang terbaik dalam bentuk ya rupiah kayak atau apapun gitu saudara ya, dan berikan kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar datang ke gereja ya, apalagi datang ke gereja bukan dengan sikap hidup yang benar, bukan dengan sikap diri yang benar. Datang ibadah ke gereja bawa selingkuhan misalnya. Datang ke gereja, habis dari gereja pikirnya mau nipu orang, mau mau ngelakuin sesuatu yang menyakitkan hati orang, melukai hati orang. Nah ini sikap hati yang seperti ini yang nggak bisa. Ibadahmu nggak ada gunanya. Ibadah datang ke gereja juga datang tidak memberikan apa-apa kepada Tuhan lewat persembahan juga bagi saya kurang tepat ya. Karena kalau kita belajar, bahkan ada seorang janda miskin datang ke Bait Allah, meskipun persembahannya di mata orang-orang zaman itu sangat kecil, tapi dia memberikan yang terbaik yang dia miliki. Ya, jadi saya mengajar ya orang yang mendengar saya bahwa ibadah harus memberikan yang terbaik, persembahan. Ibadah online juga demikian. Kan sekarang ada gerejamu pakai QR barcode, pakai transfer ya. Soal nominalnya itu beri yang terbaik sesuai yang kau miliki gitu, bukan yang tidak kau miliki. Jadi kalau kau tidak memiliki uang banyak ya jangan mengada-ngada. Berilah yang terbaik dari apa yang ada yang kau miliki, tidak dengan berhutang dan dengan sukacita. Itu yang paling penting ya. Nah ini yang saya perhatikan ya. Datang ke gereja juga, kalau ke gereja fisik dan kemudian gerejamu masih mengedarkan kantong persembahan, beri yang terbaik di situ
Kalau gerejamu sudah cashless, tidak mengedakan kantong, ya habis dari gereja jangan langsung pulang gitu ya. Tapi dari gereja ya mungkin di depan ada scan barcode atau ada nomor rekening yang disiapkan oleh gereja supaya saudara bisa memberikan persembahan via transfer atau via scan gitu ya. Ya lakukan itu. Jadi sama-sama kita melakukan yang seharusnya kita lakukan. Ya, karena itu yang memang pesan yang sering saya dapatkan dalam konteks belajar Alkitab di Perjanjian Lama, juga Perjanjian Baru, itu masih menjadi pengajaran yang Tuhan tekankan kepada umatnya. Ya, lanjut. Emas, kemenyan, dan mur itu sesuatu yang luar biasa dalam konteks barang-barang berharga di momen Perjanjian Baru ini, di zaman Tuhan Yesus ini. Ayat 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah, kan tadi perintahnya Herodes, kalau bisa kamu nanti balik lagi, ceritakan apa yang kau temukan di Bethlehem, nanti biar aku datang menjumpai anak itu dan menyembahnya. Tapi karena diberikan mimpi, ya, sekali lagi mereka adalah orang yang memang mendalami astronomi, ya, orang kalau mendalami hal-hal seperti ini punya kepekaan, dan mimpi pun akhirnya mereka bisa mempercayainya menjadi sebuah refleksi dari apa yang akan terjadi di masa depan gitu ya, sehingga akhirnya mereka tidak kembali ke Yerusalem habis menemui bayi Yesus atau anak Yesus yang masih kecil ini, bukan anak Yesus ya, anak yang Yesus itu yang masih kecil saat itu, yang ada dalam rumah bersama ibu dan bapaknya ini. Mereka langsung kembali ke negerinya, ke wilayah timur ya, tanpa harus melaporkan lagi atau tanpa punya keinginan untuk melaporkan lagi penemuan mereka kepada Herodes Agung di Yerusalem. Ayat berikutnya, penyingkiran ke Mesir ya. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf ya, dalam mimpi, kembali dalam mimpi ya. Jadi dalam Matius pasal 2 ini Tuhan bicara kepada mimpi, baik kepada orang Majus dan juga kepada Yusuf. Dan bicara mengenai Yusuf terindikasi sudah memang memiliki kepekaan dan Tuhan pakai dia lewat mimpi. Ingat ketika kita baca Matius 1 pasal yang 1 yang kemarin yang sudah kita bahas, Yusuf yang ingin menceraikan Maria pun tidak jadi menceraikan Maria dengan diam-diam karena dijumpai malaikat lewat mimpi. Ya, kembali lewat mimpi malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf ya. Kalimatnya begini, kata malaikat Tuhan dalam mimpinya Yusuf ini. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir, kupanggil anakku. Nah, ini menarik, saudara. Jadi kalau kita hubungkan dengan Injil-Injil yang lain, setelah Herodes tahu bahwa orang Majus tidak kembali kepadanya, ya, atau kalau kita nanti baca ayat-ayat di bawah ayat yang ke-15 ini, Herodes itu akhirnya marah karena merasa ada calon raja yang baru yang akan merongrong dinastinya atau kekuasaannya. Mungkin nanti dia pikir akan mengganggu anak-anaknya ketika mereka mewariskan tahtanya ya, sehingga generasinya berhenti. Maka dia marah dan membunuh banyak anak-anak ya di wilayah Bethlehem dan sekitarnya. Dan Yusuf yang mendengarkan malaikat Tuhan dalam mimpi di malam hari tertentu itu, di malam itu juga setelah dia tersadar dari mimpinya, malam itu juga ya, Alkitab katakan malam itu juga ya, tanpa menunggu fajar menyingsing, tanpa menunggu matahari terbit, malam hari itu juga Yusuf membawa anak itu atau Yesus kecil itu dengan ibunya Maria untuk
menyingkir ke Mesir. Dan Mesir dari posisi Bethlehem cukup jauh, saudara, ke wilayah selatan ya. Dan kita tahu Mesir itu adalah dalam konteks Yahudi ya, itu memori yang buruk ya, kutuk gitu ya, karena orang Israel ratusan tahun di dalam sejarah masa lalu dibuang di Mesir gitu ya. Mesir juga menjadi tempat di mana tulah-tulah diberikan Tuhan, penghukuman Tuhan diberikan Tuhan kepada orang-orang Mesir. Jadi Mesir itu seperti wilayah terkutuk ya. Dan Yusuf mendapatkan pesan untuk pergi ke wilayah ini. Kalau bukan dari Tuhan, pergi ke tempat yang terkutuk, pasti akan merasakan kutuk itu. Seperti kalau saya ingat cerita Elimelek dan Naomi yang membawa anak-anaknya dan keluarganya pergi dari Bethlehem juga nih, karena kalau kita tahu nanti Ruth itu ya menantu dari Elimelek dan Naomi yang suaminya meninggal, anak Elimelek dan Naomi itu meninggal, yang notabene suaminya Ruth meninggal, ikut Naomi kembali ke Bethlehem dan Ruth dinikahi Boas. Boas ini adalah nenek moyang dari Tuhan Yesus, orang Bethlehem. Ya, ketika Elimelek dan Naomi ini pergi tinggalkan Bethlehem yang lagi kelaparan saat itu, kekeringan, untuk ke Moab. Ya, Moab itu negeri terkutuk, habis semuanya. Kekayaan mereka habis, Elimelek mati, dua anaknya mati, sehingga Naomi janda tua ini sendirian dengan dua menantunya, dan salah satu menantunya Ruth yang berkeras untuk terus menemani Naomi sampai ke Bethlehem, kembali ke kampung halamannya. Ya, indikasi ini kan jelas bahwa kalau Tuhan nggak perintahkan, seperti Elimelek tidak diperintahkan Tuhan tapi pergi ke negeri terkutuk, maka habislah semuanya. Tapi kalau diperintahkan Tuhan, ya tidak terjadi apa-apa. Yusuf dan Maria serta bayi Yesus atau anak Yesus yang masih kecil, kok anak Yesus mulu ya, Yesus masih kecil ini pergi mengungsi ke Mesir karena perintah Tuhan, dan dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa tentunya. Ya, ini juga Tuhan melakukan ini, memerintahkan ini supaya menggenapi kembali nubuatan perjanjian lama ya, yang mengatakan dari Mesir kupanggil anakku. Tentu ketika nabi ini berkata dari Mesir kupanggil anakku, coba saya cek dulu kembali saudara ya. Nah, ini nubuatan siapa ini ya? Dari Mesir kembali ke aku. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu Hosea ya. Hosea 11 ayat 1 ya. Tentu ketika Hosea berkata demikian, Hosea selain menubuatkan sesuatu di masa depan, juga sedang mengatakan bahwa Israel itu adalah anak Tuhan yang dipanggil Tuhan dari Mesir. Ya, karena kita tahu sebagai umat pilihan Allah, mereka sudah terdampar dalam perbudakan ratusan tahun di Mesir, dan lewat Musa mereka dipanggil Tuhan keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Hosea ketika mengatakan itu bisa jadi tidak sedang berpikir tentang nubuatan masa depan. Sebagai nabi, dia ingin mengajarkan bahwa kita ini bangsa Israel di zaman Hosea hidup itu adalah anak Tuhan yang dipanggil keluar dari Mesir. Tapi karena Hosea ini nabi ya, perkataannya itu juga bisa menjadi nubuatan sesuatu yang belum terjadi, dan ini akhirnya tergenapi dalam diri Yesus. Ya, bahwa memang Yesus anak Tuhan, anak tunggal Bapa ini ya dipanggil dari Mesir. Ya, karena ada momen dalam hidupnya Yesus ketika masih masa kanak-kanak bersama orang tuanya tinggal di Mesir, karena peristiwa diminta lewat mimpi untuk Yusuf, orang tua atau bapak dari Yesus ini, membawa istri dan anaknya ini menyingkir ke Mesir. Lanjut. Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Nah, ini yang dilakukan Herodes, ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi kan di atas ayat-ayat tadi kan, ayat-ayat ini kan Herodes menginterview orang-orang Majus ini ketika dipanggilnya ya. Kapan kamu lihat bintang itu? Waktunya kapan? Orang Majus tentu memberikan informasi, ya kami mendapatkan informasi atau mendapatkan fakta bahwa ada muncul bintang besar ini ya sekitar
eh, apa namanya, setahun atau 2 tahun yang lalu, ya. Tepatnya mungkin ya setahun ini gitu ya. Makanya kami jalan. Jadi itu makanya kenapa saya mengatakan ketika orang Majus menemukan Yesus dan menyembah Yesus dan masuk dalam rumah itu, ya Yesus bukan lagi bayi merah, tapi mungkin sudah anak yang ya berusia bulanan atau mungkin di awal usia setahun, ya sudah belajar merangkak atau bahkan sudah belajar berjalan. Masih bayi, masih batita, bayi di bawah 3 tahun, tapi bukan lagi bayi merah. Ya. Dan berdasarkan informasi orang Majus ini, Herodes ya akhirnya mengambil kesimpulan bahwa bayi itu nggak mungkin usianya di atas 2 tahun. Dan karena bayi itu ancaman, anak itu ancaman bagi tahta dia, maka dengan kejam, ya memang kalau kita belajar sejarah, karena ya kalau Bapak Ibu mempelajari soal karakteristik psikologi yang dikatakan Alkitab atau sejarah, atau ya sejarah gereja, sejarah Yahudi tentang Herodes ini. Herodes ini memang luar biasa kejam ya. Satu sisi dia baik sekali, membangun bait Allah bagi orang Yahudi, tapi sisi lain dia bahkan membunuh anaknya sendiri, istrinya, dan lain sebagainya, saudara ya. Dalam sejarah itu dicatat seperti itu. Jadi ketika yang darah dagingnya saja bisa dibunuh, apalagi sekedar orang lain yang tidak punya darah dia, ya. Maka dia perintahkan semua bayi di bawah 2 tahun itu untuk dibunuh di seluruh Bethlehem, ya, dan sekitarnya. Itu bisa jadi juga menyangkut Yerusalem, karena sekali lagi Bethlehem dan sekitarnya juga dekat sekali ya dengan Yerusalem ya. Jadi semua anak di bawah 2 tahun itu dibunuh, dan akhirnya menimbulkan kengerian yang luar biasa pada saat itu ya. Ayat 17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Kembali Matius mengutip nubuatan Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ya. Jadi menggenapi nubuatan Yeremia bahwa ya menceritakan bahwa anak-anak Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini tentu sesuatu yang nubuatan ya, karena kalau kita belajar Rama ya bukan di Bethlehem ya, dan Rahel ini juga kan hanya punya 2 anak ya, yakni benar ya, Rahel itu kan istrinya Yakub ya. Benar ya saudara, saya antara Rahel dan Ribka itu sering slip gitu ya. Kalau Ribka itu kan istrinya Ishak ya. Rahel ini adalah anaknya Laban yang sangat dicintai oleh Yakub, kemudian dinikahinya. Tapi karena ada perhitungan-perhitungan tertentu, akhirnya yang diberikan pertama adalah Lea, kakaknya Rahel ini. Kemudian ada budak-budaknya Lea, dan akhirnya Rahel diberikan juga kepada Yakub. Ya, Rahel ini kita tahu punya anak kan cuma 2 ya, Yusuf dan Benjamin, benar ya saudara ya. Dan kalau ngomongin konteks Yahudi saat ini ya bukan anak-anaknya Rahel, tapi anaknya Yehuda. Yehuda itu kan bukan anaknya Rahel. Jadi memang akhirnya kita kalau di apple to apple gitu ya, memang ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Ya, Rahel juga menangisi anak-anaknya di Rama itu dalam konteks apa gitu ya. Jadi kan juga anak-anaknya siapa gitu ya. Ya, tapi ini akhirnya ditarik oleh Yeremia untuk menubuatkan sesuatu bahwa ya Israel sudah berkembang sedemikian rupanya di masa depan. Yeremia melihat itu dan akhirnya mengatakan ratap dan sedihnya
Saya mau ngomong Rahel ini ketika Yusuf itu dibuang bahkan ke Mesir oleh saudara-saudaranya kan udah nggak ada, udah mati, ya kan? Karena Benjamin itu kan ketika dilahirkan Rahel mati karena melahirkan Benjamin, ya. Jadi apa namanya, ketika Yusuf Yusuf dibuang, Benjamin sudah lahir, gitu ya. Jadi apa namanya, yang saya mau katakan bahwa Rahel ini ketika meninggal, ya Yusuf belum dibuang, ya, dan belum ada anaknya Yusuf atau Benjamin yang mati, ya. Jadi nubuatan Yeremia ini tentu bukan bicara mengenai flashback masa lalu, karena kejadian ini nggak pernah terjadi di masa lalu, ya. Tapi coba saya cross check dulu supaya saya pasti dulu, saudara. Sekali lagi, seingat saya seperti itu ceritanya, ya. Sebentar, saudara. Iya, tidak ada cerita ini di dalam konteks kitab Kejadian. Ya, ini hanya nubuatan Yeremia. Nah, Yeremia menubuatkan sesuatu yang tidak pernah terjadi atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah terjadi di masa lalu. Berarti ini proyeksi atau nubuatan masa depan. Ya, dan ini akhirnya ditangkap oleh Matius bahwa apa yang dikatakan Yeremia itu tergenapi dalam momen ini. Bahwa anak-anak keturunan Israel, bangsa Yahudi, ya, yang tinggal di Bethlehem itu harus mengalami ratap tangis karena anak-anak mereka yang di usia di bawah 2 tahun itu dibunuh, ya, untuk apa namanya, memuaskan hati hasrat si Herodes ini yang jahat ini. Ya, jadi Matius mengcapture ini penggenapan nubuatan dari Nabi Yeremia. Ya, kalau tadi yang saya bilang tadi, ya, bahwa Mika menubuatkan Bethlehem bukan lagi yang terkecil. Ketika Mika berkata, orang-orang mungkin tidak memahami itu nubuatan karena memang Bethlehem itu kampung halamannya Daud, dan Daud itu hidup jauh di belakang atau sebelum Mika, ya. Jadi orang Israel memang sudah tahu bahwa Tuhan pernah berjanji kepada Daud dan Salomo bahwa tahtanya tidak akan beranjak dari keluarga mereka ini. Maka ketika Mika berkata Bethlehem bukan yang terkecil dari Yehuda, orang-orang yang hidup sejaman dengan Mika tahu, ya emang benar. Karena nanti kalau ada muncul raja harus dari garisnya Daud, ya. Makanya karena Bethlehem kampung halaman Daud, ya nggak heran, gitu, ya. Tapi ternyata kan tidak, ini bicara mengenai proyeksi masa depan, ya, bahwa ada keturunan Daud yang di zaman Perjanjian Baru sudah sangat besar jumlahnya, terserak di mana-mana. Itu apa namanya, akan satu lahir di Bethlehem. Dan Yusuf, Maria itu bukan orang Bethlehem sebenarnya. Mereka melahirkan, atau Maria melahirkan bayi Yesus di Bethlehem karena kondisi ada sensus penduduk yang dilakukan oleh Kaisar Agustus. Ingat ya cerita itu, ya. Sehingga semua orang harus kembali ke kampung halamannya untuk disensus. Dan Maria yang mengandung tua, ya mau nggak mau karena keturunan Daud, dan Yusuf juga keturunan Daud, mereka harus ke Bethlehem, ya. Pergi dari kampung dari tempat tinggalnya, ya, dari rumahnya ke kampung halamannya, ya, kampung halaman nenek moyangnya di Bethlehem. Dan akhirnya tergenapi. Yesus keturunan Daud ini memang lahir di Bethlehem. Nah, tapi kalau Yeremia ini menubuatkan sesuatu yang nggak pernah terjadi di masa lalu. Nggak ada cerita Rahel nangisin anak-anaknya, ya. Nggak ada cerita apa namanya, suara tangis di Rama gara-gara Rahel menangisi anak-anaknya. Nggak ada cerita ini. Jadi ini proyeksi masa depan, nubuatan, dan tergenapi kata Matius di momen ketika Herodes membunuh anak-anak di bawah 2 tahun di Bethlehem, ya. Ayat 19, kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ini menarik lagi saudara ya. Ya, kembali kita menemukan informasi bagaimana Yusuf ya itu memiliki memiliki kepekaan, sehingga akhirnya kepekaannya itu, atau mungkin Yusuf juga seorang yang menghargai mimpi. Ya, sehingga akhirnya Tuhan bicara kepada Yusuf ya di cerita Matius saja dari pasal 1, pasal 3, pasal 2 ini sudah 3 kali. Pertama ketika Yusuf mau menceraikan Maria diam-diam ketika mereka belum menikah, bahkan karena dia ketahui Maria mengandung, tapi dijumpai malaikat Tuhan supaya jangan menceraikan Maria, nikahi dia, berikan nama dia anak itu nanti Yesus, karena anak ini dikandung dari Roh Kudus gitu ya. Itu dari mimpi. Yang kedua tadi ketika habis orang Majus itu memberikan emas, kemenyan dan mur sebagai bekal mereka, Yusuf dapat mimpi di malam itu supaya bawa anak itu ke Mesir. Jadi seolah-olah emas, kemenyan dan mur itu menjadi bekal untuk Yusuf pergi ke Mesir. Kemudian ketika sudah beberapa waktu lamanya, Yusuf dapat lagi mimpi untuk disuruh kembali ke Yehuda, ya, ke Yahudi, bangsa Yahudi, ya, ke tanah perjanjian, karena yang mau membunuh Herodes sudah mati. Ya, lewat mimpi Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Ya, makanya saya selalu percaya ya, Tuhan tuh pakai kita dengan sesuatu yang kita suka. Ya, seperti saya bilang gitu ya, saya punya pengalaman bisa mengenal Tuhan karena suka baca. Karena suka baca, ya saya mengenal Tuhan itu ya lewat Alkitab, karena saya di awal-awal pertobatan saya itu makanan saya, bacaan saya cuma Alkitab. Setelah Alkitab saya baca, ya masih banyak penasaran, saya mulai baca buku-buku tafsir, ya buku-buku teologi. Sebelum saya sekolah teologi, ya, buku-buku kesaksian hamba-hamba Tuhan yang terkenal, ya. Dan saya tahu ya banyak hamba-hamba Tuhan terkenal ya dijumpai Tuhan, atau Tuhan panggil mereka sesuai dengan apa yang mereka suka. Ya. Ada yang ya tadi ya saya pernah misalnya orang Jawa gitu ya, yang suka hal-hal yang kebatinan begitu ya. Kadang-kadang juga sering saya lihat orang-orang Jawa atau orang-orang dari suku tertentu yang suka bersemedi gitu ya, dijumpai Tuhan ya lewat hal-hal ketika mereka bersemedi, ketika mereka berpuasa, ketika mereka sedang bertapa dan lain sebagainya. Ya, itu nggak mustahil ya. Kan saya pernah dapat cerita bahwa nenek moyang saya itu akhirnya menjadi Kristen ya karena pernah bertapa gitulah ya di sebuah gunung di Jawa Timur gitu ya, dan dalam pertapaannya itu ya bertemu dengan Yesus. Padahal ketika dia bertapa, dia tidak sedang memikirkan Yesus, atau bisa jadi bahkan dia tidak tahu siapa itu Yesus gitu ya. Ya karena ini cerita ini katanya masih di zaman Company dulu ya. Jadi mungkin bertapa karena budaya Jawa sering ke gunung bertapa, semedi gitu ya. Tapi di sana dijumpai Yesus dan akhirnya belajar ya tentang Yesus ya, mulai punya Alkitab ya, membaca, dan konon katanya ya mendirikan komunitas Kristen. Nenek moyang saya itu seperti itu ya. Nah, jadi Tuhan bicara kepada kita dengan hal-hal yang bisa jadi yang kita suka, saudara. Yusuf suka mimpi dan menghargai mimpi. Tuhan bicara lewat mimpi kepada Yusuf gitu ya. Yang saya mau katakan saudara, bahwa bahwa Tuhan itu memang bicara dengan sesuatu yang gak jauh dari kita gitu. Kalau kita tidak memahami sesuatu, kayaknya susah Tuhan bicara kepada kita lewat sesuatu yang tidak kita sukai. Ya. Jadi ya Tuhan tuh luar biasa sehingga ya, dia bisa memakai cara yang aneh-aneh untuk menjumpai orang-orangnya. Dan yang menariknya dari responnya Yusuf ya, yang kita bisa temukan di ayat-ayat ini, kembali Yusuf ketika mendapatkan mimpi itu langsung taat.
Dikatakan tadi ayat 21, lalu Yusuf bangun, diambil anak itu ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Berarti kurang lebih kalau dia mimpi, seperti ketika dia mimpi supaya bawa anak itu dan juga ibunya menyingkir ke Mesir, malam itu juga dia pergi, bisa jadi juga konteksnya seperti itu. Ya, karena habis tidur, habis mimpi, langsung bangun, membawa anak itu dan ibunya pergi dari Mesir. Malam itu juga mungkin, karena bermimpi kan nggak mungkin siang, pasti malam gitu ya. Membawa anak itu kembali ke tanah Israel. Tapi dalam perjalanan dia mendengar bahwa ada anaknya Herodes yang meskipun bukan raja yang ingin membunuh Yesus, tapi anaknya memerintah bukan orang lain. Ya, ada ketakutan-ketakutan tertentu untuk Yusuf kembali ke Bethlehem. Ya, makanya lewat mimpi kembali 4 kali, berarti lewat mimpi lagi Yusuf disuruh pergi ke wilayah Galilea, ya, bukan ke Yudea, bukan ke Bethlehem, ya, tapi ke Galilea, ke agak utara. Galilea ini bicara mengenai wilayah yang di sekitar Danau Galilea atau Danau Tiberias itu. Dan akhirnya Yusuf tinggal di sebuah kota. Sebenarnya nggak pas disebut sebuah kota, tapi dusun lah, desa ya. Karena Nazaret itu bukannya, kalau kita pelajari arkeologi zaman Perjanjian Baru, bukannya kota, ya, tapi sebuah desa. Ya mungkin tinggal sekitar hanya beberapa 100-200 orang gitu ya, kecil sekali tinggal di sana, dan supaya genaplah yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret gitu, saudara. Jadi kita belajar di sini bahwa yang dikatakan oleh kitab bahwa ya kalau Tuhan bicara kepada kita, kita bisa pelajari malam hari ini ya. Kan kalau Tuhan bicara kepada kita lewat apapun itu, dengarkan, lakukan segera, maka kau akan selamat. Nah, kata Yusuf mungkin menunda-nunda, mungkin anak itu akan mati oleh Herodes. Andai kata Yusuf menunda-nunda, mungkin kenyamanan di Mesir membuat Yusuf akhirnya tinggal di Mesir. Ya kan? Kalau Yusuf tidak taat gitu ya, mungkin ketika dia mau kembali ke Bethlehem, kemudian takut karena Arkeus itu menjadi raja dan disuruh ke Galilea, dia apa ke Galilea, aku nggak mau ke Galilea, dia mungkin ke tempat lain. Ya, bisa jadi sejarah soal Yesus ini akan berbeda dengan apa yang kita temukan dalam kitab Injil. Tapi Yusuf taat, dan karena ketaatannya dia akhirnya selamat, dan karena dia selamat, istri dan anaknya juga selamat. Ya saudara ya, ini yang luar biasa yang bisa kita dapatkan di malam hari ini, bahwa peristiwa kelahiran Yesus itu punya intrik-intrik ya. Intrik-intriknya itu macam-macam saudara ya. Dan kita menemukan bahwa meskipun ada banyak intrik-intrik, tapi kalau Tuhan sudah berketetapan, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa membatalkan. Ya. Kalau Tuhan sudah menetapkan bahwa Yesus harus lahir di Bethlehem, meskipun ada orang jahat, dalam hal ini Herodes ingin membunuh, Tuhan bisa pakai cara, ya, sehingga akhirnya Yesus kecil ini bisa selamat. Ini yang harus dipahami oleh setiap kita, bahwa kalau kita hidup dalam Tuhan sungguh, situasi ke depan boleh menakutkan, mengerikan. 2022 ini bisa mungkin mengerikan, tapi Tuhan pasti akan bicara kepada kita supaya kita bisa akhirnya luput dari malapetaka atau sesuatu yang mengerikan itu. Ya, saya sangat percaya bahwa Tuhan saya dan Tuhanmu yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus pasti akan pelihara kita dengan sempurna. Tentu caranya bukan cara kita, tapi jika kita bergantung penuh sama Dia, megang tangannya senantiasa, maka kita pasti akan selamat. Kitab menjanjikan bahwa kita keluar lebih dari seorang pemenang. Terus bersyukur ya saudara ya, kau dipilih dan aku dipilih
menjadi anaknya. Dan sebagai Bapa, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, kita akan segera akhiri apa yang sudah kita bahas, yakni Matius 2 sudah selesai. Ya. Dan semoga sudah mendapatkan sesuatu yang baru dari apa yang saya celotehkan ini. Direnungkan lagi sendiri Matius pasal 2, saya yakin Tuhan akan memberikan kedalaman lebih kepada saudara yang mau menggalinya lebih lagi dalam. Dan terus menjadi manusia-manusia yang benar-benar taat sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin mencelakakan anaknya. Ya, di ujung acara ini kembali saya mengajak kita untuk terus menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Lewat program di sosial media kami akan terus membagikan hal-hal yang baik, yang kami anggap baik tentunya kepada saudara. Dan kami bisa updates ya, apa yang kami upload, apa yang kami share bisa ditemukan di bawah itu ada semua link-link medsos kami, media sosial kami, ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada TikTok, dan juga ada Spotify ya. Saudara bisa download semuanya, dan kalau saudara mau di perjalanan sambil di mobil dengarkan renungan-renungan yang saya berikan, sudah bisa download Spotify, cari channel The Warriors gitu ya. Dan ya, setiap minggu akan kita upload renungan-renungan atau khotbah-khotbah saya via audio saja, sehingga sambil menyetir sudah bisa mendengarkan pengajaran yang saya sampaikan. Ya, semoga semua itu jadi berkat buat saudara. Kita bertumbuh masing-masing, ya, saling mendoakan supaya ketika waktunya kita selesai, kita didapati Tuhan tidak bercacat celah. Kita tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Matius 2 sudah kami pelajari, dan berikan kami hikmat-Mu Roh Kudus dan pertolongan-Mu memampukan kami, sehingga kami bukan cuma cakap jadi pendengar, pembaca, tapi juga cakap sebagai pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya, selamat istirahat, dan sampai ketemu esok ya, esok malam. Dan di YouTube ini ya, sehari ada 2 kali uploadan ya, ada program-program yang saya berharap bisa memberkati saudara, dan kalau sudah diberkati bisa di-sharekan program itu kepada yang lainnya, supaya apa yang kami sharekan kepada saudara itu semakin berdampak, karena saudara juga membantu kami untuk men-sharekannya kepada orang lain, sehingga banyak orang yang akhirnya boleh bertumbuh imannya. Puji Tuhan, kami berharap ada orang nanti yang boleh bertobat lewat program-program ini, dan akhirnya membuat sorga bersorak-sorai, karena satu orang bertobat, sorga bersorak-sorai. Gitu saudara ya. Selamat istirahat, sampai ketemu besok, dan terus dalam berkat dan kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya.